Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau pada pagi hari ini kita boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat. Mari sebelum kita mulai acara Manarema pada pagi hari ini, kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan, atas kasih kemurahan dan pertolongan Tuhan sepanjang malam, di mana kami boleh tidur nyenyak, melepaskan segala kelelahan-kelelahan kami. Saat ini Tuhan, kami boleh kembali bangun. Kami akan memulai semua aktivitas kami. Mari Tuhan bekali kami dengan kebenaran firman-Mu, agar kami boleh berjalan Tuhan, melaksanakan semua aktivitas kami hanya di dalam pimpinan, pertolongan dan penyertaan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan pada pagi hari ini dengan judul kasih yang menyelamatkan. Ya, kasih yang menyelamatkan. Di dunia banyak kasih. Kasih seorang kepada yang lain. Kasih seorang pimpinan kepada stafnya. Kasih kepada dari seorang yang betul-betul ingin menyampaikan rasa kasihnya kepada seseorang. Namun semua itu hanya sifatnya sementara. Tapi pada pagi hari ini, firman Tuhan mengingatkan kepada kita tentang kasih yang menyelamatkan. Di sini, kasih yang menyelamatkan berarti kasih yang dapat menyelamatkan jiwa kita. Kasih yang memberikan satu kehidupan yang kekal. Dan kasih itu hanya dapat kita peroleh di dalam Yesus Kristus. Mari kita baca di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Demikian bunyinya. Karena barang begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sini jelas betapa besarnya kasih Allah kepada dunia ini. Tuhan sangat mengasihi dunia ini. Bukan saja bagi kehidupan orang-orang percaya, tapi Tuhan memberikan kasih-Nya kepada semua umat manusia di dunia ini. Syaratnya mudah sekali. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, akan memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itulah tujuan kehidupan kita. Namun untuk menuju satu kehidupan yang kekal, seringkali hidup kita ini dilanda berbagai masalah. Hidup penuh dengan pencobaan, hidup penuh dengan kelemahan, hidup penuh dengan godaan, dan lain sebagainya. Pada pagi hari ini, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. Di sini tidak melihat siapakah kita ini, sebesar apakah dosa kita ini. Namun di sini firman Tuhan menekankan pada kita, barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan akan memperoleh satu kehidupan yang kekal. Hidup yang kekal ini adalah merupakan satu kehidupan yang didambakan oleh semua manusia di muka bumi. Namun tidak semua manusia di muka bumi ini akan memperoleh kehidupan yang kekal ini, karena mereka tidak tahu jalan mana yang harus ditempuh. Firman Tuhan mengatakan, menuliskan, menuju kehidupan yang kekal hanya bisa kita peroleh lewat Yesus Kristus. Hanya lewat Yesus Kristus. Firman Allah pagi ini sudah menjelaskan, begitu besar kasih Allah sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya tidak binasa. Dan untuk menuju di dalam kehidupan yang kekal ini, maka Tuhan selalu memperhatikan kehidupan kita.
Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Tuhan tidak ingin satu manusia pun yang dapat gagal untuk menuju kehidupan yang kekal ini. Namun seringkali kita sendiri yang membuat kegagalan. Namun pada pagi hari ini, firman Tuhan juga menuliskan yang terdapat di dalam Yosua pasal yang pertama ayat ke-8 dan ke-9. Di sini dituliskan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai segala yang telah kuperintahkan kepadamu. Di sini juga dituliskan, janganlah engkau kecut dan tawar hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tuhan begitu kasih pada kita. Bagi orang percaya, hidup kita ini di dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Terlebih di dalam kehidupan pada saat ini, banyak masalah yang dapat menggoncangkan kehidupan iman kita orang percaya. Namun firman Tuhan pada pagi hari ini mengatakan, jangan kamu menoleh ke kanan ke kiri. Bertindaklah hati-hati. Kemanapun engkau pergi, aku tetap menyertai. Dan kita akan memperoleh satu kehidupan di dalam jalan yang sangat beruntung. Kita adalah orang yang luar biasa. Kita adalah orang yang selalu di dalam pengamatan Tuhan. Selanjutnya kita baca di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang kelima. Demikian bunyinya. Kita mulai dari pasal yang keempat sampai dengan yang kelima. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kita diselamatkan. Di sini, Rasul Paulus menyatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat. Tadi sudah kita baca, begitu besar kasih Allah kepada kita. Di sini ditegaskan lagi oleh Rasul Paulus, Allah yang kaya dengan rahmat, yang oleh kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita. Kita ini adalah orang-orang yang sudah diberikan kasih yang luar biasa, dianugerahi kasih yang begitu besar, yang dapat menghidupkan kita bersama dengan Kristus, yang memberikan satu kehidupan, yang memberikan satu hidup menuju hidup yang kekal bersama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kita ini diselamatkan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, firman Tuhan pada pagi hari ini begitu indah, yang selalu mengingatkan kepada kita. Yang pertama, kasih Allah yang begitu besar, yang selalu menyertai kita. Yang kedua, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Tadi dikatakan, kemanapun kita pergi, jangan tawar hatimu, karena aku menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dan kita dibuatnya berhasil dan beruntung. Inilah bukti kasih Tuhan bagi kehidupan kita. Kita tidak perlu khawatir menghadapi situasi pada saat ini. Ya, sekalipun kesulitan, masalah masih melanda dunia yang penuh dengan problema ini. Tapi bagi kita orang-orang percaya, kita memiliki Allah yang begitu besar, yang senantiasa memperhatikan kehidupan kita, yang senantiasa ingin menyelamatkan kehidupan kita orang percaya. Sehingga Dia rela memberikan satu-satunya anak yang tunggal, ya, untuk menebus dosa-dosa kita. Selanjutnya kita mau baca di dalam 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang ke-10 dan ke-11. Dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus
kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu, supaya kamu menderita seketika. Sesudah kamu menderita seketika lamanya, Dialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Hanya Allah yang kita sembah. Hanya Allah di dalam Yesus Kristus yang dapat memberikan kehidupan kekal bagi setiap kehidupan orang percaya. Ia adalah empunya kuasa sampai selama-lamanya. Kekuasaannya mutlak. Allah itu adalah sumber kasih karunia. Dan kasih karunia Allah itu sudah diberikan kepada kita lewat Yesus Kristus. Di mana di sini dikatakan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita sekian lamanya. Inilah satu pemulihan yang Tuhan berikan kepada kita orang percaya. Tuhan akan tetap menyertai kita. Ya, di sini Tuhan sudah menyatakan bahwa lewat apa yang ditulis oleh Rasul Petrus, segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Yesus Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Tuhan itu begitu besar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan itu begitu kasih. Oleh karena itu, jikalau pada pagi hari ini firman Tuhan dengan judul kasih yang menyelamatkan, di sini kita bisa tahu bahwa kasih Tuhan itu adalah sempurna. Mari, lewat kebenaran firman Tuhan yang singkat pada pagi hari ini, biar kita mau serahkan hidup ini, kita serahkan pengharapan kita, masa depan kita hanya kepada Dia, Yesus, yang mampu memberikan segala-galanya bagi kita, terutama bagi keselamatan jiwa kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya lewat kebenaran firman-Mu yang indah pada pagi hari ini sudah mengingatkan kami semua, Tuhan, bahwa Engkaulah Allah yang setia, Engkaulah Allah yang luar biasa, Engkaulah Allah yang sanggup menyelamatkan dan memberikan bagi kami semua hidup kekal lewat Yesus Kristus. Untuk itu mari Tuhan, meteraikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini di sepanjang kehidupan kita, hingga kita boleh tetap berjalan di dalam pimpinan Tuhan, jalan penuh sukacita, jalan penuh damai, karena Engkau ada beserta dengan kita. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.